Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriel Hafiz Payer dengan NIM 230241139. Saya dari kelas 5 TI 5 dan saat ini saya akan mempresentasikan em, materi mengenai weight product. Jadi ini adalah materi dari mata kuliah kecerdasan buatan dan jadi weight product ini adalah salah satu metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan multi kriteria atau multi kriteria decision making. Nah, metode ini membantu kita menentukan pilihan terbaik ketika ada banyak kriteria yang harus dipertimbangkan. Nah, oke, kita masuk ke slide berikutnya. Jadi pada slide ini kita akan membahas mengenai pengertian dari weight product itu sendiri. Nah, jadi weight product atau disingkat dengan WP adalah metode pengambilan keputusan yang menggunakan konsep perkalian antara nilai tiap kriteria. Dalam WP, setiap nilai kriteria akan dipangkatkan dengan bobotnya masing-masing. Nah, jika kriteria tersebut merupakan keuntungan, maka bobotnya bernilai positif, sedangkan jika termasuk kriteria biaya, bobotnya akan bernilai negatif. Nah, dengan cara ini, WP atau weight product akan memberikan hasil yang proporsional sesuai dengan tingkat kepentingan setiap kriteria. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini kita masuk ke rumus dari weight product. Nah, dalam metode WP terdapat dua rumus utama. Yang pertama adalah rumus vektor S, di mana setiap nilai kriteria dipangkat oleh bobotnya, kemudian semuanya akan dikalikan. Nah, kemudian yang kedua ada vektor V, yaitu nilai S setiap alternatif akan dibandingkan dengan total keseluruhan S. Nilai V inilah yang menjadi nilai preferensi. Alternatif dengan nilai V yang paling besar adalah alternatif terbaik. Kita masuk ke slide berikutnya. Di sini ada langkah-langkah weight product. Nah, proses penggunaan metode weight product terdiri dari 4 langkah utama. Nah, yang pertama kita menentukan bobot dan jenis kriterianya, apakah termasuk keuntungan atau biaya. Kemudian yang kedua, bobot harus dinormalisasi hingga totalnya sama dengan 1. Dan ketiga, kita menghitung nilai vektor S untuk setiap alternatif. Dan yang terakhir, kita menghitung nilai vektor V agar dapat menentukan alternatif dengan nilai terbaik. Nah, pada slide berikutnya kita akan masuk ke studi kasus. Jadi studi kasus kali ini yaitu pemilihan restoran. Nah, dalam studi kasus dari materi ini kita diminta memilih restoran terbaik dari 3 alternatif, yaitu ada Ungke Restoran, Amin Restoran, dan Epi Restoran. Nah, penilaian dilakukan berdasarkan 5 kriteria, kualitas makanan, harga, pelayanan, suasana, dan jarak. Beberapa kriteria bersifat keuntungan seperti kualitas makanan, pelayanan, dan suasana, sedangkan harga dan jarak termasuk kriteria biaya, karena semakin kecil nilainya, semakin baik. Dan pada slide berikutnya kita punya data restoran. Nah, berikut adalah nilai untuk ketiga restoran ini. Nah, Ungke memiliki nilai 42 pada kualitas makanan, 66 harga, 60 pada pelayanan, 75 pada suasana, dan jaraknya 2,35 km. Nah, sedangkan Amin memiliki nilai yang lebih tinggi pada beberapa kriteria seperti kualitas makanan dan pelayanan, sedangkan jaraknya 1,421 km. Nah, sementara Epi, restorannya memiliki nilai tertinggi pada kualitas makanan dan suasana, namun jaraknya paling jauh yaitu 2,585 km. Nah, pada slide berikutnya kita masuk ke bobot kriteria. Kemudian bobot yang diberikan adalah 5, 3, 4, 4, dan 2 untuk masing-masing
kriteria. Jadi total bobotnya adalah 18. Untuk menyesuaikan dengan rumus WP, bobot ini harus dinormalisasi dengan cara membagi masing-masing bobot dengan totalnya. Selain itu, karena harga dan jarak adalah kriteria biaya, kedua bobot tersebut diberi tanda negatif. Ini akan mempengaruhi hasil perhitungan agar alternatif dengan nilai biaya rendah mendapatkan hasil yang baik. Kita akan masuk ke slide berikutnya. Di sini ada perhitungan vektor S. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai S untuk setiap restoran. Caranya adalah mengalihkan seluruh nilai kriteria yang sudah dipangkatkan dengan bobotnya masing-masing. Contoh, nah, untuk ungkek restoran, kita mengalihkan nilai kualitas makanan dipangkatkan W1. Nah, harga dipangkatkan W2, dan seterusnya hingga kriteria ke-5. Nah, proses yang dilakukan untuk Amin dan Epi restoran sehingga kita mendapatkan nilai S1, S2, dan S3. Pada slide berikutnya, kita masuk ke perhitungan vektor V. Nah, setelah mendapatkan nilai S untuk ketiga alternatif, kita menghitung nilai V menggunakan rumus VI sama dengan SI dibagi total seluruh S. Nah, nilai V ini merupakan nilai akhir yang digunakan untuk menentukan restoran terbaik. Nah, restoran dengan nilai V paling besar adalah pilihan yang optimal berdasarkan seluruh kriteria. Dan yang terakhir, kita akan masuk ke kesimpulan. Nah, jadi sebagai kesimpulan, metode weight product adalah metode yang paling efektif untuk menentukan pilihan terbaik berdasarkan banyak kriteria. Sekaligus, metode ini menggunakan pendekatan perkalian dan pemangkatan bobot sehingga tiap kriteria memiliki pengaruh sesuai tingkat kepentingannya. Nah, hasil akhirnya berupa nilai preferensi yang digunakan untuk menentukan alternatif paling unggul. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.